Halo adik-adik. Wah, akhirnya kita bisa bertemu lagi nih dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Iya nih Kak Ola, wah bersyukur ya hari ini kita dapat kembali memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tentunya pada hari ini kita ditemani oleh dua kakak-kakak kita yang ganteng. Ada Kak Wenda dan Kak Andra. Yeay. Oke, yuk adik-adik sebelumnya mari kita siapkan ayat yang akan kita baca nanti. Buat adik-adik yang masih kecil bisa minta tolong papa dan mama. Yuk dibuka dari Matius 7 ayat 17. Matius 7 ayat yang 12. Oke, biarkan Alkitabnya terbuka ya adik-adik. Karena kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita bersama membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami bersama akan memulai ibadah Komisi Anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, agar kami dapat memberikan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta fokus mendengarkan firman Tuhan. Ini doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kak Ola, aku mau tanya deh, kalau Kak Ola menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, kira-kira kayak gimana biasanya? Kalau aku sih biasanya lewat doa atau langsung aja bilang terima kasih Tuhan karena hari ini ada matahari yang cerah sambil senyum gitu Kak. Kalau kalian gimana? Wah, sama dong. Memang sih ya kalau kita bersyukur kan pasti hati kita ada sukacita, ada damai sejahtera, dan itu semua bisa terlihat dari senyuman di wajah kita. Wah betul Kak, jadi kalau saat sukacita memenuhi hati kita, pasti terlihat dari senyuman dan mata yang bersinar ya Kak. Bukannya nangis sambil wajahnya sendu atau marah-marah. Betul sekali Kak. Nah karena kita pagi ini bersukacita, maka kita mau bersyukur dengan penuh sukaria. Kita mau nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Wah, seneng banget kita bisa memuji Tuhan bersama-sama ya Kak. Apalagi aku yakin adik-adik di rumah juga menyanyikannya dengan penuh semangat. Iya dong. Nah, masih pada semangat memuji Tuhan kan? Yuk kita nyanyikan lagu Rukun Cinta. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya.
satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati telinga kami, bimbing kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dan kiranya firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita ambil lagi Alkitab yang tadi sudah kita buka dari Matius 7 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, adik-adik, ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita. Jadi nanti adik-adik silahkan mengirimkan video di grup WhatsApp sekolah minggu ya. Nah, bagi adik-adik yang bisa menghafalkan ayat ini, pastinya nanti dapat bintang loh. Nah, pengumuman siapa yang menang nanti akan disampaikan saat Zoom ibadah sekolah minggu di hari Minggu yang akan datang. Yeay, ditunggu ya adik-adik videonya. Oh iya Kak Rian, kira-kira maksud ayat Alkitab yang barusan kita baca tadi apa ya? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Kak Ebin. Yuk kita panggil Kak Ebin. Ayo. 1, 2, 3. Kak Ebin. Wus, 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 brak, krak, krak. Hah, aduh, kenapa anginnya kenceng banget? Ih, menakutkan gini. Burung kita harus kayak gimana? Tenang, ayo kita berlindung teman-teman. Cari tempat yang aman. Adik-adik, binatang-binatang kecil yang di hutan itu ketakutan semuanya. Mereka pergi ke sana kemari, terbang ke sana kemari, mencari tempat perlindungan. Karena anginnya sangat kencang, bahkan mematahkan dahan-dahan pohon yang ada di sana. Daun-daun semuanya berserakan di tanah. Wah, kacau sekali deh pokoknya suasana di hutan saat itu. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar dengan hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Kalau angin badai kayak gini sih paling enak ya jadi aku, si semut. Karena aku punya sarang yang ada di dalam tanah. Jadi aku pasti bisa langsung masuk ke sarangku dan aman deh. Nah, kalau sudah aman gini, baru aku keluar cari makan. Lalu si semut itu mulai jalan berkeliling mencari makan. Tiba-tiba dia melihat kepompong yang tergeletak di tanah. Tuh kan, aku bilang juga apa. Jadi semut itu yang paling enak deh saat angin badai gini. Lihat deh, kamu kepompong kan?
Tadi kan kamu ada di atas dahan. Kenapa sekarang ada di bawah? Pasti kena badai ya. Kamu gak enak banget sih hidupmu. Udah terkurung dalam kepompong, gak bisa bebas bergerak, gak bisa kesana kemari. Idih, paling enak juga jadi aku. Kamu gak enak jadi kepompong. Makanya jangan mau jadi kepompong, jadi semut aja kayak aku. Adik-adik, si semut itu bukannya menolong, malah mengejek kepompong itu. Kira-kira itu sikap yang baik bukan ya? Jangan-jangan kita juga sering mengejek teman-teman kita seperti si semut itu, teman-teman. Kalau ada teman kita yang mungkin gak bisa matematika, bukannya nolongin, mungkin kita malah ngomong kayak gini. Nilai matematikamu berapa? Cuman 45. Nilai apa itu? Aku dong. Nilaiku 100. Aku loh jago matematika. Apakah kita mungkin pernah seperti itu? Atau mungkin kalau kita lagi ngomong sama adik kita, ih kamu gitu aja gak bisa, dasar payah. Hits, hati-hati. Jangan sampai kita seperti si semut itu adik-adik. Karena apa? Karena kita mau lihat kelanjutan ceritanya. Beberapa hari kemudian si semut berjalan-jalan. Gak taunya kakinya nginjek lumpur adik-adik. Ia gak menyadari kalau ternyata lumpur itu bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, kenapa kok jadi berat gini? Aduh, sulit banget jalan. Aduh, gimana ini? Dan semakin lama, si semut itu semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong, aduh. Suara apa itu? Kok ada yang minta tolong? Siapa itu? Oh, kayaknya ada yang minta tolong itu. Aduh, tolong, tolong, selamatkan aku. Kupu-kupu yang tadi melihat si semut itu langsung terbang adik-adik menghampiri si semut. Sepertinya itu si semut dan dia mau tenggelam dalam lumpur itu. Aku harus menyelamatkan dia. Aku harus menyelamatkan dia. Dan si kupu-kupu itu segera terbang lalu berkata, "Semut, kamu sedang terjebak ya dalam lumpur itu. Stop, jangan bergerak. Kalau kamu bergerak, kamu akan semakin terhisap. Aku akan terbang ke tempatmu." Si semut heran. Suara dari mana ya? Kupu-kupu, tolong aku. Dan si kupu-kupu itu adik-adik langsung menghampiri dan berkata, "Ayo semut, pegang kakiku kuat-kuat. Aku akan terbang menarikmu dari lumpur itu." Adik-adik, si kupu-kupu itu segera terbang sekuat tenaga agar bisa menarik si semut itu dan akhirnya dia keluar dari lumpur itu. Yeay, berhasil. Akhirnya kamu bisa keluar dari lumpur itu. Aduh, makasih ya kupu-kupu. Kamu udah cantik, baik lagi mau menolongku. Semut, kamu tahu nggak kalau aku adalah kepompong yang dulu kamu ejek. Kamu bilang aku jelek, kamu bilang nggak enak jadi kepompong. Tapi sekarang aku sudah berubah menjadi kupu-kupu. Oh, maafkan aku ya kupu-kupu. Tapi kenapa kamu masih mau menolongku? Padahal dulu aku mengejek kamu. Semut, ada firman Tuhan yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Wow, adik-adik, bukankah itu ayat yang tadi kita baca? Iya, betul. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Adik-adik, ajaran itu disebut dengan golden rule atau peraturan emas, yang artinya peraturan itu sangat luar biasa baiknya. Loh, maksudnya apa sih Kak? Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan
kalau kita melihat orang lain sedang mengalami kesusahan, kita diajak untuk membayangkan, kalau aku sedang lapar, kayak pengemis itu, aku pengen orang lain ngapain ya ke aku? Oh iya, kalau aku lapar, aku pastinya pengen ada orang yang memberikan aku makan, memberikan aku roti. Nah, kalau kamu lapar, ya ketika kita mau ada orang yang memberikan kepada kita roti, maka kita pun harus memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan ingin kita menempatkan diri kita sebagai ukuran untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita mau disayang, ya ayo kita menyayangi orang lain. Kalau kita mau dimaafkan, ya kita harus memaafkan orang lain dong. Kalau kita mau ditemenin, ayo kita menemani orang lain. Tidak perlu menunggu orang lain berbuat baik kepada kita, baru kita membalasnya dengan berbuat baik. No. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya mewujudkan tindakan kasih. Ingat ya adik-adik, tindakan kasih itu harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kasih itu harus dinyatakan dalam tindakan, bukan hanya omongan saja, bahkan bukan hanya diam aja. Misalnya gini, ada teman kita nih yang dipukulin oleh teman yang lain, badannya lebih besar, lebih gede gitu ya. Terus kita melihat itu, tapi kita pura-pura nggak tahu. Aku nggak ikutan deh, aku kan nggak ikut mukul, udah aku pergi aja. Bukan seperti itu adik-adik. Menurut Tuhan Yesus, belum cukup ketika kita hanya diam saja. Kalau kita ngelihat teman kita dipukulin, ya kita harus melakukan sesuatu. Bukan dengan mukul balik ya orang itu, tapi kita bisa melakukan hal yang lain. Kita bisa melerai, atau kita bisa memanggil guru atau orang tua untuk melerai mereka adik-adik. Jadi, mengasihi orang lain itu harus dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Itulah inti dari golden rule atau peraturan emas yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Yuk kita mau katakan sekali lagi, segala sesuatu yang kamu ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian kepada mereka. Mungkin ada saatnya ketika kita sulit untuk membayangkan adik-adik. Atau mungkin ada saatnya kita gak tahu harus ngapain. Kita mau minta tolong sama Tuhan supaya memberikan kepada kita hati yang mau mendengarkan dan taat akan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ku ingin berperangai. Yuk kita mau belajar lagu ini bersama-sama dan kita mau katakan, ku ingin berperangai laksana Tuhanku. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jawab. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku jawab. Ya Tuhan, beriku hati yang suci
suci dan benar. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh belajar akan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami seharusnya tidak hanya diam saja ketika kami tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu yang benar. Oleh sebab itu Bapa, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keberanian, berikanlah kami kepekaan untuk kami bisa melihat keadaan sekitar kami, orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kami. Biarlah kasih daripada Tuhan yang menolong kami untuk kami berbuat baik kepada orang-orang sekitar kami, kepada mama, papa, kakak, adik, teman-teman, guru-guru kami, siapapun yang ada di sekitar kami. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh kebaktian sekolah minggu. Kami bersyukur kami masih boleh bersekolah setiap harinya meskipun masih dalam berbagai keterbatasan kami Tuhan karena pandemi ini. Kiranya Tuhan yang juga menolong bangsa kami, para pemerintah yang juga mengatur kebijakan untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar segala sesuatu yang diputuskan boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Bapak, kami berdoa buat para tenaga medis yang juga masih berjuang di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan ketekunan supaya mereka boleh tetap bertahan di dalam masa-masa ini, dan kami percaya Tuhan menyertai mereka. Bapak, kami juga berdoa buat papa mama kami Tuhan yang juga berjuang di tengah kondisi ini. Kiranya Engkau memberkati mereka ketika mereka harus bekerja, ketika mereka juga tetap harus mendampingi kami belajar. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan sisa aktivitas kami pada hari ini kepadamu, dan kami mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kaulah nyebelin juga ya tadi si semut. Tapi ternyata dia belajar sesuatu ya dari kejadian tadi. Betul Kak. Kira-kira kalau Kak Rian jadi si kupu-kupu, Kakak bakal nolongin si semut nggak? Pastinya dong, kan kita sudah belajar bagaimana memperlakukan orang lain seperti kita juga ingin diperlakukan, dan itu semua sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi ya pastinya aku tolongin lah si semut itu. Wah, mantap. Yap, sebagai anak-anak Tuhan sudah seharusnya kita taat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti lagu kita yang satu ini. Kak AGK itu mapel. Home. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. beriku damai
hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu. Kaulah Yesus Tuhanku. You are my home, I always live in you. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.